Nyata cukup selupa sudah. Sekali lagi salam kepada kita semua. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan masih dalam tema kasih karunia dalam kesatuan tubuh Kristus, kasih karunia dalam kesatuan dalam kesekutuan. Jadi pada hari ini kita lihat dia punya tema dan memfokus kepada perkataan kesatuan. Kita punya oneness, kan? Kekuatan kita sebagai jemaat, sebagai organisasi dalam dunia ini, sebagai gereja itu dikuatkan, diteguhkan dengan kasih karunia Tuhan. Jadi pada minggu lepas kita telah belajar, minggu lalu kita telah melihat bahwa persekutuan kita sebagai orang percaya tidak dibangun atas usaha manusia. Jadi kita punya dasar yang sangat-sangat jelas itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi atas dasar kasih karunia Tuhan melalui karya salib Yesus Kristus. Yaitu dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 sudah kita rujuk pada minggu lepas. Jadi tidak seorang pun mengatakan baik jemaat juga pemimpin. Tapi masalahnya selalu pemimpin. Karena pemimpin dia katakan begini, kalau bukan saya, dia bilang begitu kan. Jadi kita tolak semua itu. Semua jemaat supaya melihat ini sebagai satu kesatuan bersama-sama kita. Contohnya berdiri wujudnya pelayanan ataupun ibadah di SRT 2B2 One Plaza ini bukan karena saya, bukan karena pemimpin gereja dari Minawo atau siapa-siapa, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan menyambung dari asas itu dan melihat bagaimana kasih karunia bukan hanya membentuk persekutuan, bukan hanya dia bentuk, tapi dia preserve. Amin. Tetapi juga memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus itu, yaitu gereja. Boleh? Jadi kita melihat bahwa bukan hanya dia memulahkan, tapi dia juga yang sustain dan melengkapinya dan menyempurnakannya. Itu kita punya dasar. Amin. Yang pertama, kasih karunia adalah dasar kesatuan rohani kita. Anugerah Tuhan, kasih karunia. Amin. Sama seperti kita percaya bahwa kita dipertemukan dengan kita punya pasangan hidup, bukan kebetulan. Kan? Mungkin ada orang bilang karena rencana-rencana duniawi, kan? Ataupun orang bilang tanpa sengaja. First sight, dibilang kan, melihat pandangan pertama itu cinta begitu. Semua jalan rencana Tuhan, tidak ada satu yang di luar kendali Tuhan. Amin. Apalagi jika Anda dipilih, kan? Bisa saya gunakan perkataan dipilih, maksudnya seperti Tuhan yang menentukan semuanya bagi Anda dan saya. Tapi saya mungkin sadar betul-betul bahwa bila kita menjadi orang percaya, kita ada hak memilih. Amin. Tuhan bagi kita hak memilih, mau atau tidak. Tapi rencana Tuhan itu baik untuk Anda dan saya. Dan pertemuan kita dengan pasangan kita adalah karena rencana Tuhan. Walaupun Anda pada waktu itu masih ada pilihan, tetapi Tuhan mau memilih, Anda memilih yang terbaik. Demikian juga gereja. Wujudnya gereja oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak ada satu pun yang kebetulan. Bukan karena orang bilang, oh karena saya di area sana, maka saya di sana. Kan? Memang betul lah dari segi logik, dari segi logistik juga betul. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kamu tidak berada dekat di kawasan itu, kamu menjadi anggota jemaat sih. Itu karena rencana Tuhan yang luar biasa. Maksudnya ada maksud Tuhan. Baik bagi gereja dengan baik-baik. Bagi gereja ataupun untuk Anda secara pribadi atau keluarga Anda. Bisa ada rencana Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau develop. Tuhan mau orang bilang maximize potensi atau lebih tepat lagi karunia Tuhan ada pada kamu di tempat itu atau di gereja itu. Amin. Efesus 4:1-3 firman Tuhan mengatakan, pasal 4 ayat 1 dan 3, hiduplah berpadanan dengan panggilan yang telah kamu terima. Kan? Jadi ada panggilan kita. Tuhan adalah panggilan kita sendiri, kayak kita masing-masing. Dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Maksudnya ada keinginan kita, ada inisiatif dari diri kita untuk mau melakukannya. Saya sebut inisiatif ini bukan saya buat, tapi pilihan yang kita pilih apabila Tuhan bagi kita choice ataupun hal untuk dipilih. Jadi kita pilih, kita melangkah dengan iman, memilih untuk melakukan ini karena kita percaya bahwa tidak kebetulan Anda berada di dalam gereja ini atau dalam jemaat ini. Amin. Haleluya. Panggilan yang kita terima adalah panggilan anugerah kasih karunia. Jadi semua kita dengar baik-baik ini. Baik saya ataupun Anda semua jemaat Tuhan,
Tuhan memilih kita karena kemurahan Dia. Amin. Kita terima panggilan ini sebagai anugerah yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Kasih karunia membentuk kita menjadi satu community yang saling menerima, bukan berdasarkan kesempurnaan atau kesamaan latar belakang. Kan? Ada yang rasa macam dia di tempat yang salah. Ada seorang jemaat kita di sini yang berada di tempat yang bukan dia punya latar belakang. Malah kadang-kadang orang banyak mencakap bahasa lain. Oh, dia tidak pesan. Silap sih kami lihat dalam paparan itu, dalam WhatsApp call pun, di gambar pun, laporan dari Bapak pun macam tidak ngaku ya dia di sini. Tapi Tuhan panggil di situ, pasti dengan cara Tuhan, betul tidak? Yes. Dia di tengah-tengah jemaat yang berbangsa India. Dan kebanyakan masa orang cakap dalam punya bahasa. Iya. Haleluya. Tapi dia boleh main drum juga, walaupun lagu rentak. Sedikit kan rentak yang orang bilang yang lah orang India punya rentak. Kalau mau tengok film Hindi ataupun film Hindustan itu gitu lah. Karena Tuhan memilih kita bukan karena kita sempurna. Amin. Bukan juga karena latar belakang kita. Secara logik macam betul, iya seperti itu. Tapi saya mau kita lihat bahwa semuanya karena kasih yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Kemurahan Tuhan pilih untuk bersama-sama, untuk kita bersama-sama dalam kelompok itu atau dalam jemaat itu. Mungkin tidak lama, tapi walaupun tidak lama, seketika saja Anda memberi impact. Saya lebih tepat lagi, Tuhan akan memakai kamu untuk memberi impact kepada gereja. Saya ingat lagi waktu saya berada di Kota Baru Kelantan, Tuhan pimpin saya untuk pergi ke gereja yang tepat. Saya ingat lagi itu pada hari Jumat, karena ibadah waktu itu di cuti di Kelantan yang adalah hari Jumat. Jadi saya dari area Maktab Perguruan Kota Baru Kelantan. Saya tinggal di Kampung Pinang, belakang penjara. Saya pergi sana di Jalur Besar, saya tahan kereta. Saya ingat saya naik bus, saya naik taksi, saya lupa tapi saya naik kendaraan sampai di tengah-tengah Padang Kelantan. Saya berdoa, sebenarnya awal sudah berdoa, tapi saya berdoa sama Tuhan, bawa saya untuk pergi ke gereja. Saya tidak tahu di mana gereja, bawa saya. Tiba-tiba ada suara hati, suara bilang suara yang dari dalam hati. Saya tidak tahu itu suara Roh Kudus atau suara hati saya, tapi saya dengar yang jelas dia katakan, pergi ke lingkaran kijang. Pergi, saya tahu itu lingkaran kijang di mana. Pergi ke lingkaran itu. Dan saya jalan sampai di lingkaran, Tuhan sudah sampai di lingkaran ini, di belakang, di roundabout. Terus Tuhan bilang, ambil pukul 3, dia bilang. Kamu tahu kalau pukul 3, pukul 12, kalau ini pergi sana, pukul 12, pukul 3, kalau turun bawah, pukul 6, ini pukul 9. Jadi dia bilang, ambil pukul 3. Terus saya pergi, saya pusing, saya yang jam 3 punya mata jam. Saya jalan, terus Tuhan saya ikut sejak awal ini, saya bilang. Terus Tuhan bilang, berhenti. Suara hati mengatakan berhenti. Saya berhenti. Pusing, dia bilang, saya pusing begini. Terus saya nampak di gereja depan Kota Baru Gospel Center. Tuhan bawa saya luar biasa. Dan itu belum cukup lagi itu. Ini antara yang mujizat betul saya rasa saya alami betul pada waktu itu. Saya masuk, saya naik. Ibarat jam 10 seperti kita, tapi saya datang awal. Jam 7, jam 8 saya sudah sampai. Bila saya sampai, saya ketuk pintu, itu pastor buka, dia bilang, brother, I'm waiting for you. Tuhan sudah beritahu saya ada seorang jemaat datang, dia bilang dari Sabah. Oh, saya menangis, saya berdoa sama dia, berdoa dengan dia di gereja ya. Tuhan sudah memilih mengatur di mana Anda pergi. Nah, mungkin kamu tidak mengalami peristiwa yang seperti saya alami, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena waktu itu saya perlukan, karena waktu itu saya tidak tahu di mana saya di Bandar Kota Baru, Kelantan. Saya tidak tahu mana ada gereja. Dan kita tahu bahwa sana majority adalah orang-orang cousin kita. Agama cousin, agama seberang. Tapi Tuhan memimpin saya dengan luar biasa. Sampai saya masih ingat lagi. Dia bilang pergi ke lingkaran kijang, ambil pukul 3, jalan terus, berhenti, pusing. Itu saya ingat sampai sekarang. Dan bila saya masuk, pastor itu sudah sedih. Bilang, semangat datang. Saya sedang menunggu pastor. Dia cak di Inggris lah, luar biasa. Dan waktu itu saya mulainya sana setahun saja, 95, 96. Saya banyak kerja yang saya buat. Saya kerja teknikal. Wiring, ganti lampu dan sebagainya. Kadang-kadang saya driver, pergi pelayanan.
Karena di camp tentara di situ, tiap hari Jumat ke camp tentara saya jadi driver. Ada masa tertentu saya memimpin pujian dan main musik. Saya melayani situ selama 1 tahun dan saya merasa berkat dan rancangan Tuhan luar biasa bagi saya di situ. Begitu juga dengan Anda dan saya. Sekali lagi, kasih karunia membentuk kita menjadi satu community yang saling menerima bukan berdasarkan kesempurnaan. Masih ingat, saya mau kamu tahu ya, penatua Denny tidak sempurna. Kalau kamu tengok pusing-pusing tinggal saya belakang banyak kelemahan saya. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang saya masih amazed, saya masih rasa terharu dengan cara Tuhan memilih saya. Tuhan, saya bukan sempurna. Tapi Tuhan bilang beritahu saya pada tahun 2014, 2012 tentang Denny. Saya ini tidak sempurna, saya melayani tapi saya tidak sempurna. Tuhan bilang, Denny, saya mati. Kamu pikir saya mati untuk orang-orang yang jahat, berdosa di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Saya mati untuk orang-orang seperti kamu yang pikir kamu sudah hebat sebagai pelayanan dan sebagainya, sombong seperti kamu ini. Yang pikir kamu sudah ada level dalam pelayanan. Saya mati untuk dosa orang-orang seperti kamu dengan. Saya menangis, Tuhan, terima kasih. Saya tahu sekarang bahwa saya melayani bukan karena saya hebat, saya baik, tapi karena kasih Tuhan. Komuniti yang saling menerima bukan berdasarkan kesempurnaan atau persamaan latar belakang, tapi karena kita semua menerima kasih yang sama. Apa yang kita boleh aplikasikan dalam gereja? Kita berbeza-beza dari segi budaya, betul kan? Personality apalagi. Dari segi pemikiran, cara pikir, kadang-kadang doktrin pun berbeza, kadang-kadang. Tidak masalah. Kita boleh pegang apa saja doktrin yang kamu pegang, tapi jangan lepaskan salah satunya kepercayaan kita ini, yaitu bahwa semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. It's all of grace. Amin. Kamu boleh percaya apa saja. Bila Tuhan datang, rapture, adakah kamu pre, kamu mid ataupun post, kan? Sebelum setengah tengah atau selepas kesusahan besar Tuhan datang, tidak masalah, silakan. Tapi yang paling mendasar adalah semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Boleh bersama-sama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Dalam gereja kita berbeza-beza dari segi budaya, personality, pemikiran, namun kasih karunia menyatukan kita dalam roh yang sama. Amin. Haleluya, setuju? Kita disatukan dalam kasih Tuhan. Yang kedua, kasih karunia mengubah hati, bukan hanya tindakan. Saya sukain dia cakap mengubah hati, bukan hanya tindakan. Karena orang bilang, saya tidak akan bertindak kalau saya tidak diubah hati saya. Tapi ada banyak orang bertindak tapi tidak diubah dengan hati. Maksudnya penuh dengan hipokrit kayak itu, atau berpura-pura dan sebagainya. Tuhan mau ubah kita dari dalam. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, tapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa maksud firman Tuhan di sini? Apa maksud firman Tuhan dalam Kolose? Maksudnya di dalam jemaat kita harus siap dan sadar bahwa kita mungkin tidak semuanya satu pikiran, setuju dalam satu hal, sama. Ada masa-masa kita tidak akan setuju. Sebabnya mengapa? Tidak akan sependapat tentang maaf saya. Sebabnya mengapa dalam gereja kita biarkan atau izinkan dan praktikkan seperti musyawarah, kita praktikkan pemilihan, ada undian dan sebagainya. Oke, siapa setuju kita melawan pergi China? Oh, angkat tangan semua. Siapa yang setuju kita pergi Vietnam dulu? Angkat tangan semua. Jadi ada yang tidak sama. Ada yang tidak mengangkat, kita setuju pergi China. Oh, mahal sebelum pergi China. Kita pergi dulu sana di kawasan Tenam saja. Tidak pergi jauh-jauh. Ada orang lebih praktikal dan sebagainya. Tidak sama dengan pendapat. Tidak masalah. Tapi yang penting ialah kita sabar terhadap orang lain sesama kita dan ampuni seorang. Maksudnya dalam gereja juga boleh berlaku kesilapan. Hello, bersama dengan saya. Kita masih manusia. Kadang-kadang penuntut buat keputusan yang salah. Saya perlu menerima pengampunan dari kamu. Dan kamu perlu mengampuni saya. Saya harap seperti itu. Haleluya, kita saling mengampuni. Maksudnya boleh berlaku kesilapan sebenarnya. Mungkin bukan dari segi tindak tanduk atau keputusan yang terlampau besar. Mungkin dari segi tingkah laku, cara melayani dan sebagainya. Kata-kata. Tidak sengaja, itu tidak. Salah paham. Tapi kita harus saling mengampuni. Kenakanlah kasih, maksudnya perlu. Dalam jemaat kita mengenakan kasih ini. Amin.
yaitu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa. Yang seterusnya, tanpa kasih karunia, kita akan suka untuk bersabar dan mengampuni. Saya setuju ini. Karena kita mengampuni, apakah kasih karunia berbicara? Saya mengampuni karena saya lebih dahulu diampuni. Kan? Saya juga tidak sempurna. Tuhan mati untuk saya. Bagaimana saya mau menghakimi orang lain, sedangkan Tuhan tidak menghakimi saya? Kan? Boleh bersama dengan saya? Kasih karunia mengingatkan kita, aku telah diampuni oleh Kristus, maka aku juga memilih untuk mengampuni sesamaku. Apakah aplikasi yang luar biasa boleh kita aplikasikan dalam gereja? Dalam konflik persekutuan, ingat kalau persekutuan lebih penting daripada kemenangan pribadi. Saya suka ini. Dan saya percaya ini ayat yang paling kuat yang berbicara pada pemimpin. Saya pemimpin mah, oh tidak boleh. Ada waktunya pemimpin harus berkorban ataupun merendahkan diri, teman merendahkan diri. Ada pemimpin yang berpikiran salah, dan kita sesama juga untuk saling mengampuni. Dan kita semua harus bersetuju. Saya mau kita bersetuju bersama-sama bahwa yang lebih penting adalah persatuan kita, bukan karena saya betul. Berbaring dalam WhatsApp, kawan-kawan sempang santai. Bukan, dalam Facebook. Salah-salah jemaat kita kasih post. Atau saya lupa sudah, tapi saya tidak bercakap lah yang spesifik. Tapi saya tahu ceritanya begini. Dia bilang kalau istri bercakap, suami diam. Kalau istri diam, suami jangan bercakap. Kalau istri bercakap, suami diam. Kalau istri berdiam, suami jangan bercakap. Saya paham maksudnya itu. Sebenarnya begini, kadang-kadang banyak masalah memang istri betul lah. Tapi tidak sebenarnya istri jangan betul, kadang-kadang suami juga betul kan. Kita bukan sempurna. Saya bukan mengecam pihak suami atau pihak istri. Apalagi hari-hari Bapak, haleluya. Nanti tiada hadiah, ya kan begitu. Tapi ada orang buat komen, dia bilang begini, tidak pedulilah siapa yang betul, siapa yang salah. Yang penting, karena kadang-kadang kita pikir kita betul, tapi kita mungkin salah. Tidak perlu siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi jangan bergaduh. Nanti 1 minggu suram itu rumah. Kalau kau sanggup menerima kesuraman yang 1 minggu di rumah, kadang-kadang ada 2 minggu nih. Ibu kadang siapa itu orang. Daripada kau korbankan 1 minggu tidak ada belayan kasih, bagus tak pun kalah awal-awal. Saudaraku, yang penting adalah kita memelihara kesatuan kita dalam gereja. Amin. Mungkin ilustrasi yang saya bagi itu tidak begitu mengena orang bilang, tapi menjelaskan message. Amen. Kita harus saling mendahulukan dalam hal memaafkan dan menerima, bukan kepentingan pribadi. Kesatuan tubuh Kristus bukan usaha manusia. Yang ketiga, kesatuan tubuh Kristus bukan usaha manusia. Karena kesatuan kita diurus oleh Roh Kudus. Amin. Yang menyatukan kita. Tetapi hadiah Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 4-6 firman Tuhan mengatakan, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Berapa kali dia katakan satu? Satu. Amen. Inilah kita ini. Kita tidak ada beza. Kita boleh berbincang, kita boleh berbahas. Mungkin kadang-kadang satu peringkat kita berdebat. Tetapi ingat, kita satu dalam Tuhan. Kalau kita menyakitkan orang lain, kita menyakitkan tubuh kita sendiri sebagai kesatuan tubuh Kristus. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Kalau perlu menegur, tegur, tapi kita tegur dengan kasih. Boleh kan? Kita mendekat ataupun lebih simpel begini. Mungkin kita tidak perlu ada pemahiran konseling, tidak payah. Dan saya mau cakap ini bukan hanya pemimpin kepada jemaat, antara jemaat dan jemaat kepada pemimpin. Kalau saya silap contohnya, WhatsApp saya secara pribadi ataupun telepon saya secara pribadi, atau bilang penonton ini mari kita kopi-kopi, tahu ada tujuan dewan. Kalau saya silap atau saya salah, saya tahu itu dan saya prepare juga. Dan saya suka jikalau dalam keadaan situasi seperti ini, siapapun yang boleh mendahului. Selalunya kepemimpinannya mendahului, tapi sebenarnya jemaat mari bincang dengan kamu. Kita cakap terang,
terus beritahu kita ini satu dalam Tuhan. Tidak perlu saling menyakitkan. Amin. Kita tidak mencipta kesatuan, tapi memeliharanya yang luar biasa. Tuhan wujudkan kesatuan ini dengan kuasa dan kasih Tuhan, Roh Kudus menyatukan kita. Boleh kita di dalamnya, kita memeliharanya. Amin. Macam mana penutup boleh jelaskan ini, kita memelihara kesatuan ini? Boleh bersama dengan saya, ingat apa yang berlaku dengan Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden. Mereka tidak wujudkan taman tersebut ataupun itu garden itu, kebun itu. Mereka hanya datang untuk tuten, firman Tuhan mengatakan, untuk memelihara kebun tersebut supaya tetap terpelihara. Yang di dalamnya berbagai-bagai tanaman dan juga binatang. Tuhan mau mereka memeliharanya. Itu tugas dan peranan yang diberikan pada Adam dan Hawa. Demikian juga gereja. Kita percaya bahwa kita telah serba-serbi Tuhan sudah lengkapkan. Minggu lepas kita belajar sedikit tentang karunia-karunia yang berbeza-beza. Tidak ada kebetulan kita ada di sini bersama satu gereja, satu jemaat. Tugas kita adalah untuk memelihara sama-sama. Seakan-akan saya mau rasa seperti ini. Ini cakap saya secara pribadi ya. Saya tidak tahu dari Roh Kudus atau tidak, saya mau cakap begini. Saya mau rasa seperti ini. Kalau saya tidak datang gereja hari ini, bagaimana dirang? Begitu Pak? Kamu paham maksud saya? Maksud saya? Kalau saya tidak datang gereja hari ini, bagaimana dirang? Oke kan dirang itu? Ataupun ramai kan dirang itu? Ataupun meriah kan dirang itu? Saya suka kalau kita setiap kita jemaat ada pikiran seumpamanya. Maksudnya kita ada rasa tanggung jawab, ada rasa orang bilang beban kepada gereja. Kasihan si Denny dia buat bahasa orang salah contoh. Itu jokes kan? Tidak kasihan kan? Hari ini kita guna media massa, teknologi. Saya beri rakam, saya pernah buat bahasa orang. Tidak orang tidak jemaat. Saya buat bahasa orang dalam bilik lagi itu kadang-kadang saya dibawa pokok waktu PKP. Saya video. Apa sebab saya post, pada orang nampak. Haleluya, puji Tuhan, ada cara Tuhan. Tapi kita mau lihat ini. Oke, bahwa tujuan kita berada dalam gereja ini adalah untuk menikmati kesatuan gereja dan memelihara. Setiap orang percaya telah dimeterai. Ini saya mau kita lihat ini ya. Saya mau kita lihat firman Tuhan ini yang dalam Efesus 13. Dimeterai maksudnya dikanonkan, dikonfirm. Dan bila meterai itu adalah meterai. Meterai bukan meterai atau seal dalam bahasa Inggris. Seal is not a seal jikalau dia boleh dirosakkan atau dimusnahkan atau dibatalkan. Ini bersama dengan saya. Kita dimeterai dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan keselamatan kita. Kita dimeterai dengan Roh Kudus. Orang yang sudah menerima Yesus dan Yesus tinggal dalam dia dalam Yesus. Tuhan sudah bagi meterai dia. Demikian juga dengan jemaat. Tuhan meterai kita dengan Roh Kudus. Kesatuan kita oleh Roh Kudus. Dan itu tidak pernah dapat dibatalkan oleh apa-apa, siapa, apapun. Karena meterai Roh Kudus itu kekal selama-lamanya sesuai dengan janji Bapa. Nah, jikalau kita lihat bahwa ada di kalangan jemaat yang melihat bahwa ada orang Kristen yang sudah dimeterai dengan Roh Kudus, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Satu ya persoalannya. Kalau dia sudah terima Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tapi kalau dia tidak pernah menerima Yesus, hanya kelihatan sudah menerima Yesus, menjadi orang Kristen, kita sudah dengar ini kan, Kristen yang dipanggil Kristen kulit, yang mungkin lahir dari baru Kristen, mungkin juga yang baru juga masuk dalam gereja, tapi tidak betul-betul menerima Yesus. Paulus mengatakan bahwa mereka ini tidak benar-benar bersama dengan kita. Dan apabila mereka meninggalkan Tuhan, apalagi kalau mereka mencaci gereja dan mencaci nama Tuhan ataupun menganiaya orang gereja, orang Kristen, kita bilang, oh dia sudah kehilangan keselamatan dia. Saya beritahu jemaat sini, saya mau bunyi bersama dengan saya, jangan sekali-kali kita menghakimi manusia. Karena kita sendiri jadi hakimi. Kita tidak dikatakan, apalagi kalau pemimpin gereja, sebagai pemimpin gereja saya pribadi, baik kepada jemaat atau orang-orang di luar sana yang jemaat di lain sana yang menganggap Kristen, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan, saya tidak boleh katakan dia sudah meninggalkan Tuhan, dia kehilangan keselamatan. Keselamatan hanya Tuhan saja yang tahu. Yang kita tahu adalah
mereka yang di dalam Kristus dimeterai oleh Roh Kudus tetap memiliki keselamatannya. Daud mengatakan, di mana aku nak pergi? Di mana saya mau pergi? Di mana saya mau bersembunyi? Dimanapun saya pergi, di situ Engkau berada. Amin. Maka malah Tuhan memberikan kepada kita pengharapan, bukan pada waktu kita senang atau kita kuat, kita tidak perlu pertolongan. Pengharapan dibuka, pintu pengharapan dibuka. Firman Tuhan mengatakan di lembah Akor. Akor adalah lembah celaka. Satu peristiwa dalam kitab berbicara tentang Akor, di mana seorang bangsa Israel, tentara, saya percaya ada ranking juga dalam tentara Israel pada waktu itu, zaman itu, yang Tuhan mengatakan jangan bawa apa-apapun dalam jangan ambil sebagai piala daripada barang-barang dirampas daripada musuh kamu, tapi dia bawa balik. Ketika dia bawa balik, berlaku tulah di kalangan orang Israel. Akhirnya melalui pimpinan Tuhan kedapatan siapa yang melanggar perintah Tuhan itu, karena dia mencuri, dia sembunyi bawa barang ini, mungkin barang berharga. Dan waktu itu hukuman luar biasa yang diberikan kepada keluarga ini. Keluarga ini dihukum, bukan hanya tentara, tapi anak-anak keluarganya semua dihukum. Dan dihukum di lembah Akor. Maksudnya lembah Akor berbicara tentang pelanggaran, tulah, penghukuman, dan tempat yang paling tertutup. Tapi Tuhan mengatakan apa yang Tuhan katakan, aku membuka pintu pengharapan di lembah Akor. Mungkin kamu lihat sana orang sudah meninggalkan Tuhan, tetapi kasih karunia Tuhan untuk orang itu lebih besar berbanding dengan kita yang ada dalam gereja ini. Di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Saya sudah lari daripada saya mau sampaikan tentang gereja lebih kepada keselamatan kita secara pribadi, tapi sama. Dia katakan setiap orang percaya dan dimeterai Roh Kudus. Dan ini menjadikan kita satu keluarga rohani. Maksudnya kesatuan kita ini diikat, bukan dengan perjanjian, kan? Macam janji kawin, saya di sini, saya ada saksi. Sudah, karena kamu suami istri sudah, jangan lagi main bujang-bujang. Sudah saya. Begitu juga dengan gereja. Nah, jemaat Tuhan, saya tidak mau kamu melihat ini secara orang bilang umum, sehingga kamu merasa bahwa si penetua mau ikat kita ini supaya jangan lari dari gereja saya di BOB. Tidak, bukan begitu. Selagi Anda berada di sini, selagi waktu saya berada di Kelantan setahun itu saya jemaat situ. Yang saya tahu tidak ada kebetulan saya berada di situ. Dan kamu dan kita semua tidak kebetulan berada di sini pada waktu ini. Bila-bila Tuhan panggil kamu untuk pergi melayani, macam saya, kita semua, keluarga saya beritahu kamu, sejak kita ada di BOB ini, saya ada kesempatan pergi ke BOB Minawang melayani, kurang-kurang 1 bulan sekali. Tapi istri saya ingat dia belum pernah lagi ini, kecuali waktu kita bergabung hari ini. Sebenarnya kalau ada gembala, dia ada gembala. Wah, saya gembala. Saya cuma pengajar saja. Dan saya tahu karunia saya nggak mengajar sebenarnya. Kita masih ingin berdoa untuk mendapatkan gembala, betul-betul mengembal. Betul-betul. Saya tahu karunia saya Tuhan bagi kita mengajar. Karena saya sedang cikgu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Pengajaran, kesatuan dalam Kristus bukan pilihan, ya adalah identiti kita. Amin. Di mana kita berada, kita melihat kita satu dalam Kristus. Satu hari nanti kamu berada di gereja, di mana kamu berada? Oke. Contohnya si Jasper berada di gereja. Apa nama gereja Jasper? Tamil Nadu. Bahasa Inggris juga lah. Oke, tidak dapat. Tapi gereja di kalangan suku India. Jadi selagi kau di situ, Tuhan ada rencana untuk kamu. Jadikan berimpact. Apapun yang Tuhan sudah sediakan, siapkan untuk kamu. Tinggalkan kenangan manis. Haleluya, puji Tuhan. Terusnya, perkara-perkara yang haleluya, puji Tuhan, masih dapat lagi. Perkara-perkara yang mengancam. Saya mau juga kita lihat ini.
ada juga mengancam ini, karena kita lihat bukan kita negative thinking kan, tapi kita precaution. Orang bilang ada juga kan, macam bapak beritahu anak jangan pergi sungai ya, pergi sungai tapi jaga-jaga, sungai itu ada banyak lah itu kan, ada buaya, ada air dalam, deras, kan, ada benda tajam, oke, banyak, ada ular dan sebagainya. Jadi memang kita bagi precaution juga. Oke, perkara-perkara yang mengancam kesatuan dalam tubuh Kristus. Yang pertama, ego dan kebanggaan. Tidak ada ketundukan, tidak ada rendah hati, menolak pimpinan Tuhan dan memiliki keinginan sendiri. Dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia Firman mengatakan dalam Yakobus yang dianugerahkannya lebih besar lagi. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Tuhan menolak orang-orang yang congkak. Luar biasa. Iri hati dan persaingan. Yang pertama ego dan kebanggaan. Yang kedua iri hati dan persaingan. Tidak percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi semua. Dia bilang, kenapa saya saja diberkati, saya tidak. Itu pun satu masalah juga. Saya mau melihat ini bahwa kasih karunia cukup untuk kita semua. Malah yang paling merasa tidak layak di antara kita semua di sini, malah yang paling merasa tidak memiliki, itu yang Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Amen. Sabar, berdoa dan percaya. Paling cepat doa saya dalam minggu ini, minggu ini lah, sepanjang minggu ini dari hari satu lepas saya berada di KK, saya berdoa. Saya berdoa karena baru-baru ini saya dengar kesaksian abang saya lah, dia berdoa untuk anak-anak dia. Saya pun mendisiplinkan diri saya untuk berdoa untuk anak-anak saya juga. Kalau boleh setiap hari. Saya ini pemalas, tapi ada juga bisikan hati saya yang mengatakan, Denny, tidak payah kau berdoa, Pak. Banyak kali, satu kali Tuhan dengar sudah begitu, yang penting kau percaya. Belum boleh juga kan. Tapi ada juga ibu bapak yang berdoa setiap kali bangun pagi dia berdoa, belum tidur dia berdoa untuk anak-anak dia. Saya suka itu, Tuhan menghargai. Sebagai pemimpin pun saya hargai jemaat yang seperti ini. Jadi saya berdoa. Tuhan, saya bilang, saya berdoa hal-hal seperti ini dan sebagainya. Saya berdoa tentang hal-hal ekonomi, kecukupan dalam gereja, dalam jemaat, dan juga saya pribadi. Tuhan jawab tidak sampai 24 jam. Dan saya akan nanti kupi-kupi saya akan tulis saya itu apa yang Tuhan jawab doa saya. Cepat Tuhan jawab. Saudaraku, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita semua. Dengar baik-baik ini. Tidak perlu ada iri hati. Tuhan berkati kita sama. Malah Tuhan tidak pernah mengenal arti cukup. Dia selalu memberi dengan penuh berkelimpahan. Mesti overflow. Kenapa? Supaya Anda dan saya menjadi berkat orang lain. Amen. Haleluya. Yang ketiga, tidak mau dipimpin atau diajar, menolak otoriti yang Tuhan tetapkan. Nah, saya melihat ini dari sisi kepimpinan, tapi saya percaya lebih daripada itu adalah segi pengembalaan. Contohnya, sebagai gembala, saya mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan apa yang jemaat terima dan makan. Betul kan? Sebagai gembala kita bawa domba kita tidak sembarangan, kita tidak bawa di kerugian di daun-daun rumput yang tidak sesuai. Kita bawa di tempat yang sesuai. Itu tidak. Dan saya percaya ini Tuhan pimpin saya pribadi dan kita semua untuk bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan menyediakan makanan yang patut. Dan hal-hal yang tidak patut kita tolak. Amin. Kalau semua ini hanya dapat diatasi melalui penyadaran atau kesadaran kita. Yang ego, iri hati dan tidak mau dipimpin ini boleh kita atasi melalui kesadaran kita atas kasih karunia yang telah kita terima. Maksudnya kita ada kerendahan hati karena this is about grace, this is all of grace. Kita ada di sini, otoritas yang kita terima semuanya kasih karunia Tuhan, dan kita ada ketundukan di dalam Tuhan. Amin. Yang lebih tepat, lebih baik lagi adalah bukan kita address kepada mereka yang ego, address kepada atau tujukan maksud ini kepada orang yang iri hati, atau ketujukan kepada orang yang tidak mau dipimpin, tapi pada kita sendiri, supaya Anda dan saya yang lebih dari saya sendiri untuk menerima penolakan dan juga mungkin ketidakkesepahaman ini. Supaya saya boleh menerima orang, bukan menghukum orang. Dan supaya Anda dan saya boleh menerima, bukan menghukum orang. Anda tidak ada masalah ego.
Tapi kita belajar untuk menerima orang-orang seperti ini dan mendoakan mereka dan approach mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Nah kadang kita bilang, oh ini tujuan pada orang-orang ego nih. Tidak. Dia saya juga tidak ada ego. Kita oke semua. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi bagaimana jika ada di kalangan kita yang seperti ini? Apa respon kita? Adakah kita menghukum? Sebenarnya message ini untuk saya dan untuk kita semua. Haleluya. Mari kita simpulkan. Haleluya, dan juga seruan. Yang pertama, kesatuan dalam tubuh Kristus bukan karena kita seragam, tetapi karena kita disatukan oleh kasih karunia yang sama. Amin. Yang kedua, seperti minggu lalu kita dibina dalam persekutuan atas dasar kasih karunia. Amin. Kita dibina dalam dasar kasih karunia. Minggu ini kita diteguhkan dalam persatuan. Bukan Tuhan bina, kita diteguhkan. Amin. Dan semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, seruan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, amin. Peliharalah kesatuan ini, bangun dalam kasih dan bertumbuh bersama sebagai tubuh Kristus yang kuat. Bagaimana kita mau bertumbuh? Mari kita sama-sama dalam cepat makan terus supaya kita gemuk dengan firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita bina? Kita saling menerima. Bagaimana kita membina? Kita saling mengampuni. Walaupun ada tidak sama pendapat, tapi kita saling menyokong. Amin. Dan dalam Mazmur 133 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, sungguh dibilang alangkah baiknya, itu keinginan Tuhan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan suka betul. Haleluya. Jemaat di SBBOB ini luar biasa, saling mengasihi, saling mengampuni. Walaupun bukan dorang tidak masalah, tapi dorang melihat bahwa dorang tahu bahwa dasar mereka adalah karena kasih yang saya berikan kepada mereka. Oh, kalau Tuhan nampak seperti itu luar biasa. Tapi itu yang Tuhan nyatakan. Alangkah baiknya kata Tuhan dan indahnya kalau kita jemaat Tuhan hidup dengan rukun. Mari kita buat refleksi. Betul-betul macam guru, betul-betul. Ini belajar macam mana pedagogi mengajarkan, jadi ada refleksi. Kita lihat. Kita introspektif sedikit, tapi juga kita melihat secara luaran jemaat Tuhan. Adakah saya masih menyimpan luka atau kepahitan terhadap saudara seiman? Mari hari ini, jika ada, kita mengampuni dengan iman. Ingat ilustrasi yang saya berikan, jika kita mengampuni, kita mestinya mengistiharkan apa yang orang itu lakukan terhadap kita tidak pernah berlaku. Contoh seperti pisau yang dia lontarkan. Ini kata-kata dia seperti pisau. Dia lontarkan dan terancap di dada kita, sakit. Tapi bila kita mengampuni, sebenarnya kita mengatakan itu tidak pernah berlaku. Dia tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Bila kita mengampuni, kita istiadat tidak ada, maka dengar lagi baik-baik. Di dalam roh, pisau itu tidak pernah sampai di hati kita. Tanpa kita sadar, kita sembuh. Amin. Mengampuni luar biasa. Yang kedua, adakah saya menjadi agen kesatuan atau penyebab perpecahan dalam persekutuan? Saudaraku, saya mau bertanya hari ini, siapapun kamu, gereja kita, lebih tepat lagi, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan di gereja ini masih dan tetap terbuka untuk Anda dan saya. Amin. Adakah kita agen kesatuan atau penyebab perpecahan? Seperti jawabannya, kalau agen kesatuan pun salah. Karena yang menyatukan kita bukan si penentu Deni, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Amin. Kalau ada perpecahan, itu pekerjaan iblis. Amin. Ini umum di sekolah. Yang ketiga, bagaimana saya boleh menunjukkan kasih karunia yang telah saya terima kepada orang lain minggu ini? Minggu ini, apa yang kita boleh tunjukkan? Apa yang kau boleh praktikkan, nyatakan kasih karunia kita limpahkan kasih karunia yang Tuhan sudah beri pada kita ini, baik kepada jemaat atau di luar sana, di kalangan orang-orang yang di luar sana, mungkin bukan orang percaya. Apa yang telah kita terima, amin, dalam minggu ini. Boleh nanti minggu depan kita jumpa lagi, kita bincang-bincang. Kita kopi-kopi, kita tanya diri kita beritahu, kita bagi saksian. Luar biasa, amin. Setelah mari kita berdoa.